Selamat siang Bapak Ibu sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kemajuan dan kemandirian bangsa. Hari ini kita berdiri di ambang sejarah baru. Agenda besar RAPBN 2026 telah resmi dibentangkan dan isinya bukan sekadar deretan angka, melainkan strategi nyata untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan disegani dunia. Ada 8 agenda prioritas utama, namun di bagian pertama ini kita akan membedah 2 pilar paling krusial bagi perut dan napas bangsa kita, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mari kita mulai dengan urusan yang paling mendasar, pangan. Pak Purbaya dan pemerintah menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa. Indonesia tidak boleh lagi menggantungkan nasib perut rakyatnya pada bangsa lain. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama untuk komoditas beras dan jagung. Targetnya jelas, harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Untuk mewujudkan kedaulatan ini, pemerintah akan mencetak sawah baru secara masif. Pemerintah sadar bahwa petani adalah pahlawan kedaulatan kita. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan tidak main-main. Dana sebesar 53,3 triliun rupiah telah disiapkan untuk lumbung pangan dan cadangan pangan nasional. Namun, ada kabar yang lebih dahsyat lagi bagi para petani kita. Subsidi pupuk tahun 2026 dialokasikan sebesar 46,9 triliun rupiah untuk 9,62 juta ton pupuk. Angka ini didukung dengan revolusi birokrasi yang nyata. Sejak awal 2025, pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya, stok beras di gudang pemerintah kini berada di atas 4 juta ton dengan harga yang tetap stabil. Tidak hanya pupuk, pemerintah juga menjamin penyaluran bibit unggul, alat mesin pertanian modern, hingga pembiayaan murah. Bahkan pemerintah memberikan jaminan harga pembelian untuk gabah agar petani tidak lagi merugi saat panen raya. Secara keseluruhan, dana fantastis sebesar 164,4 triliun rupiah dialokasikan di tahun 2026 khusus untuk penguatan ketahanan pangan nasional melalui peran Bulog yang semakin diperkuat sebagai penyangga stok pangan dan pelindung petani. Bergeser ke pilar kedua, ketahanan energi. Indonesia sedang bersiap menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita akan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi sambil tetap menjaga harga energi agar tetap terjangkau oleh rakyat kecil. Strategi besarnya adalah transisi menuju energi baru terbarukan, EBT. Kita akan menggencarkan pembangunan pembangkit listrik dari tenaga surya, hidro, panas bumi, hingga bioenergi. Ambisinya sangat luar biasa, mencapai 100% pembangkitan listrik dari EBT dalam waktu 10 tahun atau bahkan lebih cepat. Satu poin penting yang ditekankan adalah keadilan subsidi. Subsidi energi harus tepat sasaran dan bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Dukungan fiskal yang disiapkan pemerintah untuk ketahanan energi ini mencapai angka yang menggetarkan, yaitu 402,4 triliun rupiah. Dana ini mencakup subsidi energi, insentif perpajakan, hingga penyediaan listrik masuk desa agar seluruh rakyat dari kota hingga pelosok dapat menikmati energi yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, ini baru permulaan dari visi besar Indonesia 2026. Di balik perut yang kenyang dan energi yang mandiri, pemerintah juga sedang mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui program makan bergizi gratis dan reformasi pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Bagaimana skema anggaran 335 triliun untuk gizi anak-anak kita dan mengapa anggaran pendidikan tahun ini disebut yang terbesar sepanjang sejarah NKRI? Tetaplah bersama kami karena di bagian 2 kita akan membedah strategi melahirkan generasi unggul dan revolusi pendidikan bermutu yang akan mengubah nasib anak-anak bangsa selamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berlanjut ke bagian kedua yang tidak kalah penting, yaitu tentang investasi terbesar bangsa, sumber daya manusia kita. Fokus pemerintah dalam RAPBN 2026 adalah membangun generasi unggul melalui program makan bergizi gratis, MBG, dan mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi. Pemerintah menyadari bahwa generasi emas hanya bisa lahir dari tubuh yang sehat. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis ini ditargetkan untuk menjangkau angka yang sangat masif, yaitu 82,9 juta siswa, termasuk ibu hamil dan balita di seluruh pelosok negeri. Anggaran yang dialokasikan pun sangat fantastis, yakni sebesar 335 triliun rupiah. Program ini bukan hanya soal memberi makan,
tetapi merupakan strategi untuk menghilangkan stunting secepat mungkin dan memberdayakan ekonomi lokal. Dengan adanya program ini, ratusan ribu lapangan kerja baru akan tercipta dan jutaan petani, nelayan, serta pelaku UMKM akan ikut merasakan manfaat ekonominya secara langsung. Setelah urusan gizi terpenuhi, senjata ampuh berikutnya untuk memberantas kemiskinan adalah pendidikan. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menunjukkan komitmen yang luar biasa dengan memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20%, yaitu sekitar 757,8 triliun rupiah. Angka ini tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah NKRI. Namun, pemerintah memberikan peringatan keras bahwa anggaran besar ini harus tepat sasaran. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan kita siap bersaing di panggung global. Pemerintah juga memastikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui berbagai skema bantuan. Program Indonesia Pintar disiapkan untuk 21,1 juta siswa, sementara KIP kuliah akan menjangkau 1,2 juta mahasiswa. Selain itu, dialokasikan pula dana sebesar 178,7 triliun rupiah khusus untuk gaji, tunjangan profesi, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen, baik ASN maupun non-PNS. Untuk mencetak pemimpin masa depan, beasiswa LPDP pun didorong lebih masif dengan target 4.000 mahasiswa di universitas terbaik dunia, terutama untuk mengejar ketertinggalan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Bapak Ibu, dengan gizi yang cukup dan pendidikan yang berkualitas, pondasi masa depan Indonesia sedang kita bangun dengan sangat kokoh. Namun, perjuangan ini belum lengkap tanpa jaminan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Bagaimana pemerintah akan memusatkan anggaran kesehatan untuk meringankan beban masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tetaplah bersama kami, karena di bagian 3 kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan rakyat dan bagaimana RAPBN 2026 akan hadir untuk menjamin hak setiap warga negara Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan RAPBN 2026 yang luar biasa ini. Setelah kita membahas tentang kemandirian pangan, kedaulatan energi, serta masa depan anak-anak kita melalui gizi dan pendidikan, kini saatnya kita melihat bagaimana pemerintah hadir dalam menjaga hak paling dasar setiap warga negara, yaitu kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam RAPBN 2026, anggaran kesehatan dipusatkan untuk memperkuat efektivitas layanan dan memperluas akses asuransi kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fokus utamanya sangat jelas. Pemerintah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat saat berhadapan dengan masalah kesehatan. Investasi besar pada kesehatan ini merupakan pelengkap dari seluruh rangkaian agenda prioritas lainnya. Dengan tubuh yang sehat berkat asupan gizi yang optimal dari program makan bergizi gratis, serta otak yang cerdas hasil dari pendidikan bermutu dengan anggaran terbesar sepanjang sejarah, maka akses kesehatan yang adil dan merata akan menjadi pengikat untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar unggul dan berdaya saing global. Secara keseluruhan, RAPBN 2026 adalah sebuah peta jalan menuju Indonesia yang lebih kuat, mulai dari alokasi 144 triliun untuk ketahanan pangan demi perut rakyat, 492,4 triliun untuk ketahanan energi agar kita mandiri secara energi, hingga 757,8 triliun untuk pendidikan guna memutus rantai kemiskinan. Semua angka ini menunjukkan satu visi besar, kehadiran pemerintah yang nyata dirasakan oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Saudara-saudara sekalian, mari kita kawal bersama kebijakan ini agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan kita semua. Inilah saatnya Indonesia bangkit dengan fondasi yang kokoh di segala lini. Terima kasih telah menyimak ulasan mendalam mengenai RAPBN 2026 ini. Tetaplah optimis, karena dengan kerja keras dan pengelolaan anggaran yang amanah, Indonesia Emas bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang sedang kita bangun bersama.